Cerita Kiai Amiruddin Muin. Dari kisah pendekar Jawa hingga tulisan Kiai Wahab Hasbullah di Masjidil Haram. Kiai Amiruddin Muin. Beliau asli dari Sidoarjo. Tahun kelahirannya kata Mbak Yunya, adalah sepulang ibu dan Mbak Yunya dari mengungsi ke Banyuwangi karena perang tanggal 10 November tahun 1945. Jadi sekitar tahun 1945-1946. Abahnya bernama Kiai Abdul Muin yang merupakan pasukan Hizbullah dengan komandannya Kiai Maskur Malang. Pengasuh pesantren Sabilur Rosyad Sidoarjo ini pernah mondok di tambak beras pada tahun 1962 sampai 1970. Beliau bersekolah di MWB, Madrasah Wajib Belajar Tambak Beras. MWB ini selanjutnya berubah nama menjadi AUSAT, Angkatan Utama Santri Tambak Beras. Setelah dari tambak beras, beliau melanjutkan mondok ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon yang saat itu kiainya adalah Kiai Masduki dan Kiai Amin. Kiai Amiruddin yang puluhan tahun istiqomah puasa Daud hingga saat ini. Pada Bagda Jumat kemarin, saat saya datang telah banyak tamu pasien yang sowan. Tapi karena putrinya adalah teman akrab istri saya, maka ada kemudahan, diskusi khusus di ruang khusus. Kiai Amiruddin berkisah bahwa dahulu Kiai Nasrullah bin Abdurrahim dan Kiai Yahya bin Abdul Hamid Tambak Beras sering menginap di rumah beliau. Gus Dur pun juga pernah mampir. Mbah Kiai Wahab pernah bercerita kepada para santri bahwa Mbah Kiai Hamid, adik Mbah Wahab, mengingatkan agar Mbah Wahab jangan di Jakarta terus. Saat itu Mbah Wahab juga menyambung kisahnya dengan menjelaskan bahwa adiknya ini, Mbah Hamid, kalau niat sholat berulang-ulang, alias was-was. Demikian pula saat wudhu lama sekali sehingga pernah diceburkan ke kamar mandi oleh Mbah Wahab. Saat Mbah Wahab di tambak beras, beliau mengaji kitab Minhaj, Riyadus Sholihin, Iqna dan Bugyah yang bertempat di dalam beliau. Kalau mengaji tafsir Jalalain di masjid. Kependekaran Kiai Wahab juga dikisahkan oleh Kiai Amiruddin. Mbah Wahab berkata bahwa ketika beliau mukim di Makkah, pernah ditendang mukanya oleh Badui di Masjidil Haram sampai membuat gerahamnya penceng. Mbah Wahab dengan cepat mengembalikan geraham tersebut. Setelah itu, Badui dipukul badannya sampai tangan Mbah Wahab masuk ke badan Badui hingga membuat remuk tulang iganya. Setelah Badui tidak berdaya, Mbah Wahab menulis di lantai Masjidil Haram yang masih belum beralas marmer dengan kalimat pendekar Jawa. Tatkala Kiai Wahib Wahab terkena masalah besar, baca kisahnya di buku Tambak Beras. Dan ketika jelang Gestapo, Mbah Wahab menabuh kentengan dari besi pada malam hari agar para santri berkumpul untuk berdoa secara bergantian dengan membaca burdah. Dalail, Solawat Masyisyiyah, Hizbul Bayumi. Selanjutnya ditutup dengan doa Hizib Nasor dan kadang ditambahi doa Hizib Dauril Ala. Pengalaman lain Kiai Amiruddin. Saat itu, di Pondok Putri sering terjadi kesurupan. Anehnya, hanya santri putri dari Bangil asal Bunyai Wahab saja yang kesurupan. Mbah Wahab menyuruh santri putra membacakan solawat masyisyiyah. Selanjutnya para jin dimasukkan ke sapu tangan. Lalu Mbah Wahab menyuruh Gus Kiai Soleh Abdul Hamid untuk meletakkannya di sungai tambak beras. Kiai Wahab kalau menyuruh puasa 3 hari biasanya dimulai dari Selasa dan berakhir pada Kamis. Kalau puasa 7 hari dimulai pada hari Jumat berakhir pada Kamis. Kalau 11 hari dimulai pada hari Senin dan berakhir Kamis. Kalau 40 hari dimulai pada hari Ahad berakhir pada hari Kamis. Pada malam Jumatnya disuruh memperbanyak amalan yang ditirakati. Saat buka puasa, Mbah Wahab kadang menyuruh agar nasi yang sudah masak disiram dengan air tawar sebanyak 7 kali. Pernah juga saat Kiai Amiruddin puasa Dalail. Pada malam Jumatnya setelah sholat hajat disuruh masuk kolam belumbang di sebelah timur pondok induk sedalam leher. Sambil kepalanya diikat kain yang diberi oncor seraya membaca Dalail sampai selesai. Kepada seluruh kiai yang disebut di atas, Lahumul Fatihah. Semoga ilmunya bisa lumeber kepada anak turun dan santri kita. Demikian kisah Kiai Wahab menunjukkan jurus pendekar Jawa kepada seorang Badui Arab. Berikut sedikit keterangan tentang solawat masyisyiyah beserta khasiatnya. Salah satu solawat yang sangat terkenal dalam Islam adalah solawat masyisyiyah. Solawat ini merupakan solawat agung yang merupakan karya Syekh Abdus Salam Ibn Masyisi. Dalam kitab Afdalus Solawat, Ala Sayyidis Sadat karya Sayyidi Asis Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani.
Dijelaskan bahwasanya solawat ini merupakan salah satu di antara bentuk solawat yang sangat terkenal serta memiliki keutamaan dan kesakralan. Solawat masyishiyah, untuk menghindari gangguan gaib, terlebih gangguan tuyul, santet dan lain-lain, maka di antara solawat yang ampuh adalah dengan membaca solawat masyishiyah. Di samping solawat tersebut mempunyai fadilah yang luar biasa, solawat masyishiyah juga memiliki keistimewaan. Barang siapa yang membaca solawat masyishiyah 10 kali, maka insya Allah urusan rizkinya akan dimudahkan oleh Allah. Untuk menangkal gangguan tuyul, ada beberapa kaifiah dalam membaca solawat tersebut. Di antara kaifiahnya adalah dibaca setelah menunaikan sholat subuh sebanyak 7 kali di dalam rumah. Selanjutnya sebagai berikut. 1. Bertawasul atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Bertawasul atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 3. Bertawasul atas Syekh Abdissalam bin Masyisi Al-Hasni. 4. Kemudian membaca solawat masyishiyah sebanyak 7 kali. Berikut ini teks selengkapnya dari solawat masyishiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man minhu inshaqatil asrar, wa infalaqatil anwar, wa fihi irtaqatil haqa'iq, wa tanazzalat ulumu sayyidina Adam alayhi السلام فأعجز الخلائق. وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقت، وحياض الجبروت بفيض وره متدفقت. ولا شيء إلا هو منوط، إذ لولا الواسطة للذهب كما قيل الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه، وحققني بحسبه، وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل، وأكرع بها من موارد الفضل. واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. واجعل حجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام، وانصرني بك لك، وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات الله التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Artinya, Ya Allah, anugerahkan kesejahteraan atas seorang Nabi, Nabi Muhammad, yang darinya menjadi tersingkap setiap rahasia, menjadi terbit setiap cahaya, dan padanya menjadi naik setiap hakikat, menjadi turun, bertahap setiap ilmu Adam AS, membuat tidak kuasa setiap makhluk, dan untuknya dijadikan kecil setiap pengetahuan hingga tidak ada satupun orang yang mengejar dan menyusul dari kita yang mampu mencapainya. Taman-taman malakut menjadi indah dengan pesona bunga ketampanannya. Telaga-telaga Jabarut menjadi tumpah ruah dengan limpahan cahayanya. Tidak ada sesuatu pun kecuali ia bergantung kepadanya.
Bila tanpa wasitahnya, perantara, niscaya hilang segala yang ada dan terjadi dikarenakan keberadaannya. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan atasnya. Kesejahteraan yang sesuai denganmu, yang datangnya darimu untuk dianugerahkan kepadanya sebagaimana ia pantas menyandangnya. Ya Allah, sesungguhnya dia, Muhammad, adalah rahasia yang mencakup segala sesuatu, yang menunjukkan jalan menuju engkau. Dan dia adalah hijabmu yang teramat agung, yang berdiri lurus di hadapanmu. Ya Allah, sertakanlah aku dengan menisbatkan diriku padanya. Nyatakanlah aku dengan kemuliaan leluhurnya. Kenalkanlah diriku kepadanya dengan pengetahuan yang menyelamatkanku dari sumber ketidaktahuan dan mendekatkanku kepada sumber keutamaan. Bawalah aku di atas jalannya menuju kehadiratmu dengan penyertaan yang penuh harap terhadap pertolonganmu. Lepaskanlah aku atas kebatilan hingga dapat melenyapkannya. Lemparkan aku dalam samudera pengesaan. Angkatlah aku dari lumpur tauhid. Tenggelamkanlah aku dalam lautan keesaan hingga aku tak dapat melihat, tidak mendengar, tidak menemukan dan tidak merasakan apapun kecuali dengannya. Jadikanlah ya Allah, hijab yang teramat agung itu menjadi kehidupan rohku, dan rohnya menjadi rahasia hakikatku. Kemudian hakikat menjadi cakupan alamku dengan menyatakan Al-Haq, yang maha benar, Al-Awal, yang maha terdahulu. Wahai Zat yang maha awal, wahai Zat yang maha akhir, wahai Zat yang maha tampak, wahai Zat yang maha tersembunyi. Dengarlah seruanku sebagaimana engkau pernah mendengar seruan hamba-Mu, Zakaria alaihi salatu wassalam. Tolonglah aku dengan izinmu untuk taat kepadamu dan kuatkanlah aku dengan izinmu untuk taat kepadamu. Pertemukan aku dengan engkau dan pisahkanlah dengan selain engkau. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu, melaksanakan aturan-aturan, Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat 28 ayat 85. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat pada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Quran Surat 18 ayat 10. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat 2 ayat 201. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ucapkanlah salam penghormatan padanya. Quran Surat 33 ayat 56. Penjelasan. Dalam kitab Afdalus Solawat, Al-Sayyidis Sadat dijelaskan mengenai solawat Masyisiyah sebagai berikut. Solawat di atas ini merupakan solawat milik Sayyidi Asis Syaikh Abdus Salam Ibn Masyisi dan ia merupakan salah satu di antara sikhat solawat yang paling utama dan terkenal serta memiliki keutamaan yang agung. As-Sayyid Muhammad Abidin, penulis Hasyiyah Ad-Dur dalam catatannya yang diberikan untuk mengomentari solawat ini mengatakan, pemilik solawat ini merupakan seorang imam yang mengenal Allah, pemilik jalan yang luhur dan lurus, yang bertahtakan ketulusan dan keagungan. Berasal dari keturunan yang terhormat. Junjungan kami, Sayyidina wa Maulana As-Sayyid Asis Syarif Abdus Salam bin Masyisi atau Al-Masyisi Al-Hasani Al-Maghribi. Solawat tersebut yaitu, Allahumma salli, alamen minhun syakatil asra arwan falakatil anwar dan seterusnya. Cara pengamalan. Cara mengamalkan solawat Masyisiyah bisa bermacam-macam disesuaikan dengan ijazah yang kita terima dari ulama yang secara khusus memberikan ijazah solawat tersebut kepada kita. Adapun admin sendiri mendapatkan ijazah khusus untuk solawat Masyisiyah ini dari Syekh Taifur yang waktu pengamalannya yaitu setelah salat zuhur sebanyak 1x dilanjutkan membaca solawat fatih sebanyak 100x. Adapun dalam kitab Afdalus Solawat, Al-Sayyidis Sadat disebutkan salah satu cara pengamalan Syekh Ahmad An-Nahli sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad An-Nahili dan muridnya, Asis Syihab Al-Manini menyebutkan solawat ini di dalam makalah mereka. An-Nahili menyebutkan bahwa ia menerima solawat ini dari Syekh Ahmad Al-Babili dan Syekh Isa As-Salibi. Ia berkata, beliau menyuruhku untuk membacanya setelah salat subuh 1 kali dan setelah salat maghrib 1 kali. Ia melanjutkan, dan aku lihat dalam beberapa tulisan, bahwa solawat ini dibaca masing-masing 3 kali. Setelah salat subuh, maghrib dan isya, di dalam membacanya terkandung beberapa rahasia dan cahaya pencerahan yang hakikat hanya diketahui oleh Allah. Dan dengan membacanya pula karunia-karunia ketuhanan dan pencerahan Rabbani akan tergapai. Orang yang mengamalkannya akan senantiasa jujur dan ikhlas. Hatinya senantiasa lapang dan urusannya dimudahkan. Terlindung dalam penjagaan Allah dari semua bencana.
kerusakan dan dari segala macam penyakit, lahir dan batin, dibantu dalam mengalahkan musuh dengan kekuatan Allah. Segala urusannya dimudahkan dengan mendapatkan inayah dari Allah. Zat yang maha pemurah lagi maha pemberi. Dan inayah dari Rasul-Nya. Semoga solawat dan salam tercurahkan kepadanya dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Faidahnya akan tampak dengan mengamalkannya secara rutin dengan tulus, ikhlas dan takwa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sebagian pemuka tarekat Syaziliyah menambahkan bacaan-bacaan pada solawat ini. Lalu mereka menjadikannya sebagai wiridan wajib bagi pengikut tarekat yang mulia ini. Pada waktu-waktu pagi dan sore. Semoga Allah melimpahkan manfaatnya kepada kita. Amin. Petik 2. Nama lengkap Syekh Ibnu Masyisi adalah Sayyidina Syekh Abu Abdillah Abdussalam ibn Masyisi ibn Abi Bakar ibn Ali ibn Hurma ibn Isa ibn Salam ibn Miswar ibn Ali ibn Haidara ibn Muhammad ibn Idris al-Azhar al-Matsana ibn Idris al-Akbar ibn Abdullah al-Kamil ibn al-Hasan al-Musana ibn al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib suami Fatimah az-Zahra putri Rasulullah. Syekh Ibnu Masyisi lahir pada tahun 559 H. Wafat pada tahun 662 H. Beliau merupakan mahaguru dari 3 wali kutub, Sayyid Ibrahim al-Dasuki, Sayyid Ahmad al-Badawi dan Syekh Abul Hasan al-Syazili al-Hasani. Dabit catatan, lafaz Masyisi. Ada yang membacanya dengan huruf ba menggantikan mim. Menjadi Masyisi yang dalam bahasa Maziniyah berarti seorang pelayan yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ibnu Masyisi belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran di Kutab, tempat yang digunakan untuk mengajarkan anak-anak kecil membaca, menulis dan menghafal Al-Quran, dan dia telah hafal Al-Quran sejak berumur kurang dari 12 tahun kemudian pergi menuntut ilmu. Syekh Ibnu Masyisi mumpuni dalam bidang ilmu juga memiliki kesuhudan yang tinggi. Allah menyatukan dalam dirinya 2 kemuliaan, dunia dan agama, serta menjaga keutamaan keyakinan yang hakiki. Dan Ibnu Masyisi mendapatkan keberhasilan atas kesungguhan kemauan dan cita-citanya. Seorang yang tidak pernah menyimpang dari jalan syariat sehelai rambut pun. Berpegang teguh pada agama dan menyampaikan keutamaan-keutamaannya. Pada hari beliau dilahirkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendengar suara hatif, bisikan ruhani, "Ya Syekh Abdul Qadir, cermatilah keadaanmu kepada penduduk kota Maroko. Sesungguhnya yang akan menjadi wali kutub di kota tersebut telah dilahirkan." Syekh Ibnu Masyisi memiliki kesungguhan dan kemauan yang keras dalam menuntut ilmu serta menjaga aurat, bacaan-bacaan zikir dan doa, sehingga dia sampai kepada jalan menuju marifah kepada Allah. Maka Ibnu Masyisi mumpuni dalam bidang ilmu juga mendapatkan puncak kesuhudan. Di antara guru-gurunya dalam bidang ilmu pengetahuan adalah Syekh Ahmad yang dijuluki Aktaraan. Dimakamkan di daerah Abraj dekat pintu Tasah. Di antara para gurunya dalam bidang tasawuf Syekh Abdurrahman Al-Madani yang terkenal dengan As-Sayyad. Dari beliau Ibnu Masyisi belajar tentang ilmu muamalah dengan masyarakat yang sumbernya berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah sehingga dari ilmu tersebut Ibnu Masyisi mendapatkan yang lebih banyak. Barangkali, penyebab tidak terlalu banyak warisan peninggalan Syekh Abdussalam ibn Masyisi. Meskipun kedudukannya tinggi, salah satu murid beliau adalah Imam Abu Al-Hasan Asy-Syazili. Mengatakan, bahwa Syekh Ibn Masyisi ulama yang masturul hal, sangat tertutup, dan tidak ingin dikenal oleh manusia. Di antara doanya, "Ya Allah aku mohon kepadamu agar makhluk berpaling dariku sehingga tidak ada tempat kembali bagiku selain kepadamu." Allah mengabulkan permohonan Syekh Ibnu Masyisi tersebut karena sangat ketertutupannya itu sampai tidak ada yang mengenal beliau kecuali Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syazili yang sebuah tarikah dinisbahkan kepadanya. Adapun beberapa peninggalan ilmiah Syekh Ibnu Masyisi yang sampai kepada kita melalui muridnya Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syazili adalah sekumpulan nasihat yang mengagumkan dengan ungkapan yang bersih, jernih selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah, Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syazili berkata, "Guruku mewasiatkan kepadaku dan dia berkata, jangan kamu langkahkan kedua kakimu kecuali kamu hanya mengharap balasan dari Allah. Janganlah kamu duduk kecuali kamu merasa aman dari maksiat kepada Allah dan jangan kamu berteman kecuali dia dapat menolongmu untuk taat kepada Allah." Dan Ibnu Masyisi berkata secara langsung kepada Abu Al-Hasan Asy-Syazili, "Senantiasalah kamu suci dari rasa ragu dan dari kotoran dunia. Ketika kamu dalam keadaan kotor maka bersucilah. Ketika kamu mulai cenderung kepada syahwat dunia maka perbaikilah dengan bertaubat.
Jangan sampai kamu dirusak dan ditipu hawa nafsu. Maka dari itu senantiasalah kamu merasa dekat kepada Allah dengan penuh ketundukan dan ketulusan hati. Salah satu teks penting yang sampai kepada kita dari Syekh Abdussalam Ibn Masyisi adalah teks Sholawat Masyisiyah. Yaitu sebuah teks sholawat yang unik jika kata-katanya itu berbaur atau diucapkan oleh ruh maka akan membuat pemilik ruh tersebut terasa melayang di udara dari keluhuran dan keindahan alam malakut. Dan teks tersebut merupakan titik perhatian para pensyarah komentator. Banyak ulama yang ambil bagian dalam memberikan syarah komentar atas Sholawat Masyisiyah diantaranya Imam Ahmad Ibn Ajibah, Syekh Ahmad Al-Sawi Al-Maliki dan Syekh Abdullah Ibn Muhammad Al-Gumari. Penyebab Imam Ibnu Masyisi keluar dari halwatnya menentang Ibnu Abi Al-Tawajin Al-Kattami seorang penyihir yang mengaku nabi. Beliau telah mempengaruhi sebagian orang pada masanya dan melakukan perlawanan atas dia dan para pengikutnya dengan logika dan dalil-dalil syar'i baik ucapan dan perbuatan dengan serangan atau perlawanan yang keras. Mereka memotivasi untuk melakukan tipu daya dan persekutuan untuk membunuhnya. Maka ia mengutus sebuah kelompok kepada syekh itu untuk menjebak beliau sehingga beliau turun dari halwatnya untuk berwudu dan salat subuh dan di sanalah mereka membunuhnya pada tahun 662 H. Semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas dan mengumpulkan kami bersama dengan beliau di tempat yang diridai Allah. Beliau memiliki karya berbentuk tulisan yang berupa buku kumpulan refleksi tentang kehidupan beragama dan politik pada masanya. Serta pidato terkenal Nabi Muhammad Kitab Tasilya, yang ditulis ulang dan dikomentari oleh Syekh Ahmad Ibn Ajibah tahun 1747 sampai tahun 1809. Seorang ulama besar Maroko abad 18. Selain itu, ia adalah penulis dari sholawat indah dan keramat yang sangat terkenal, yaitu Sholawat Masyisiyah yang sering diwiridkan di pesantren-pesantren Nusantara. Di Maroko, sholawat ini masih lestari dan sering dibacakan secara berjamaah di masjid-masjid. Zawiyah Sufiyah sampai seringkali terdengar di radio-radio kerajaan. Dan ini adalah upaya baik kerajaan Maroko dalam melestarikan karya ulama, agar tidak tergerus masa. Sekaligus upaya pengingat masyarakat untuk selalu bersolawat dan salam kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah keterangan kisah dari Kiai Amiruddin. Semoga dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan sampai jumpa.